Shalom Jemaat Tuhan, topik kita kali ini adalah etika Kristen menilai multi-level marketing atau MLM. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus pimpin hamba-Mu yang menjelaskan firman Tuhan, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Etika Kristen menilai multi-level marketing, MLM. Sekalian, satu ayat yang kita mau baca dalam Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini kata Tuhan Yesus. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sekalian, kerja adalah salah satu sifat dari Allah. Yohanes 5 ayat 17. Sampai sekarang, Bapa di surga masih bekerja. Tuhan Yesus juga bekerja. Ya, kerja adalah salah satu sifat daripada Allah. Kerja bukan sekedar untuk mencari makan. Ada sebagian orang bilang, ya kalau nggak kerja nggak makan. Kerja bukan sekedar untuk mencari makan atau mendapat nafkah. Ya, bukan hanya itu. Tapi kerja itu baik. Kerja itu baik. Kalau ada sebagian orang berkata, kalau aku sudah punya cukup duit, cukup simpanan, cukup deposito, cukup harta, aku nggak perlu kerja lagi. Itu keliru. Ya, kerja bukan sekedar untuk mencari makan, bukan sekedar mendapatkan nafkah, tapi kerja itu baik. Sekalian, nah kita lihat gambar ini, gambar singa jantan dan singa betina. Ternyata menurut penyelidikan, salah satu binatang yang paling males adalah singa jantan, karena 85% waktu daripada hidupnya itu untuk tidur. 85% untuk tidur. 15% dibagi-bagi untuk makan, untuk kawin, udah gitu tidur lagi. Sekalian, yang mencari mangsa itu bukan singa jantan, singa betina. Kalau sudah dapat mangsanya, singa jantan datang untuk mengusir singa betina dan anak-anaknya, dia makan. Setelah dia kenyang, dia pergi, dia tidur. Itulah singa jantan, 85% hidupnya adalah untuk tidur. Sekalian, kita tidak seperti demikian. Kita manusia diciptakan sebagai makhluk yang mempunyai peta dan gambar daripada Allah. Terus sekalian, kalau kita melihat manusia sebagai peta dan gambar Allah harus bekerja untuk melaksanakan perintah Tuhan. Ya, ini etika kerja yang harus kita ketahui. Nah, kerja adalah bagian dari sifat dasar manusia. Kerja adalah bagian dari sifat dasar manusia, karena manusia diciptakan menurut peta dan gambar Allah, dan kerja merupakan salah satu sifat daripada Allah, maka manusia juga harus bekerja. Karena kerja merupakan sifat dasar daripada manusia. Sekalian, ini penting sekali. Ya. Nah, walaupun manusia itu sudah cukup uang, cukup harta, tapi harus tetap kerja. Karena kerja merupakan salah satu sifat dasar manusia. Nah, sekalian, perintah bekerja sudah diberikan Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian 2 ayat 15. Jangan lupa ya, jatuh dalam dosa itu tertulis dalam Kejadian 3. Tapi perintah untuk bekerja diberikan oleh Allah kepada manusia dalam Kejadian 2 ayat 15. Ya, itu perintah itu diberikan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Itu kerja. Usahakanlah taman itu. Taman Eden itu diusahakan, ya. Sekalian, namun setelah jatuh dalam dosa, manusia harus bersusah payah untuk mencari rezekinya. Itu bedanya. Ya, setelah jatuh dalam dosa, maka manusia harus bersusah payah untuk mencari rezekinya. Sekalian, firman Tuhan berkata, Kejadian 3:19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Dengan berpeluh, ya sekalian, ya dengan susah payah, sekalian. Nah, itulah yang menjadi akibat daripada dosa. Tapi kerja itu sendiri ditugaskan oleh Allah kepada manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Oke. Selanjutnya. Nah, saat berinkarnasi, Tuhan Yesus melakukan pekerjaan yang dianggap kasar. Ya. Dia tukang kayu. Ya. Sekalian, ini suatu hal yang luar biasa, ya. Nah, 30 dari 33,5 tahun usia Yesus dalam hidupnya di dunia ini, 30 dari 33,5 tahun usia Yesus dilaluinya sebagai tukang kayu. Sebelumnya sebagai anak tukang kayu. Kemudian setelah Yusuf meninggal dunia, Tuhan Yesuslah yang menggantikan peran papanya menjadi tukang kayu. Sekalian,
Kalau sudah lihat dalam Markus 6 ayat 3 itu, Yesus disebut sebagai tukang kayu. Ya, sekalian, nah, yaitu Yesus juga mengangkat beberapa pekerjaan yang semula dianggap hina dan menjadi sesuatu yang mulia. Semula dianggap hina. Tapi Yesus itu mengatakan dalam Matius 20:28, Anak manusia datang untuk melayani, kata diakonia situ, untuk melayani. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris disebut sebagai pelayan meja. Nah, sekalian, jadi gelar itu, jabatan itu atau posisi itu, posisi yang rendah waktu itu. Ya, kemudian Yesus disebut sebagai akulah gembala yang baik. Ya, satu predikat yang hina waktu itu, seorang gembala. Tapi Yesus waktu menjelma jadi manusia, dia tidak sungkan menyebut diri sebagai gembala. Ya, diangkatnya, pekerjaan yang dianggap hina itu diangkatnya menjadi mulia. Sekalian ya. Kemudian yang berikut ya. Nah, Paulus berkata tekun bekerja keras adalah bukti pertobatan. Tekun bekerja keras adalah bukti pertobatan. Ya. Nah, dikatakan dalam Efesus 4:28, orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi maksudnya jangan hanya menerima pemberian orang, tapi engkau bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik, maka engkau dapat dipakai Tuhan untuk membagikan sesuatu bagi mereka yang berkekurangan. Ini penting sekali. Ya. Dia dikatakan 1 Tesalonika 4:11. Hendaklah kalian bekerja mencari nafkah sendiri. Nah, bagaimana kami dahulu sudah perintahkan kepadamu, bekerja mencari nafkah sendiri. Ya. Oke. Nah, dalam tugas sebagai seorang rasul di tempat-tempat tertentu, Rasul Paulus membuat kemah untuk mendukung pelayanannya. Ya, dia bersama dengan Apolos, bersama dengan Priscilla dan Aquila, bersama-sama bekerjasama membuat kemah. Waktu itu kemah itu sangat dibutuhkan karena orang pergi kemana-mana, kalau mereka cari tempat yang aman, kemudian mereka pasang kemah di situ. Ya. Kemudian, nah, kepada para penatua di gereja Efesus, Paulus berkata, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Jadi Paulus bekerja untuk bukan mencari kekayaan, tapi untuk mendukung pelayanannya. Di tempat tertentu di mana gereja-gereja Tuhan belum ada dorongan untuk mendukung pelayanan hambanya, Paulus bekerja untuk mendapat dukungan bagi pelayanannya. Ya, sekali ini contoh yang indah daripada Rasul Paulus. Ya, dia dikatakan cinta uang berbahaya dan dilarang Tuhan. Cinta uang itu berbahaya dan dilarang Tuhan. Ya. 1 Timotius 6, sebab dari cinta akan uang timbul segala macam kejahatan. Cinta akan uang. Ya. Cinta uang tidak sama dengan cari uang tentunya. Cari uang itu harus, tapi cinta uang itu nggak boleh. Ya. Amsal 13, kekayaan yang didapat dengan mudah akan cepat berkurang pula. Nah, ini kita akan bahas nanti dalam MLM ya. Kekayaan yang didapat dengan mudah akan cepat berkurang pula. Tapi harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan semakin bertambah. Ya. Oke. Apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sekalian ini bagian-bagian ini selalu menjadi fondasi kita dalam kita mencari berkat-berkat jasmani. Ya, kita harus mengerti dan ingat ayat-ayat ini. Ya, yang dikatakan Amsal 23, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Wah, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu itu. Kalau engkau mengamati, lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap lalu berterbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jadi kita boleh cari duit, tapi jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Karena kekayaan itu tidak langgeng sifatnya. Ya, sekalian ini penting. Oke, kita lanjutkan. Yesus menghargai 1 jiwa orang gila yang disembuhkan daripada 2.000 ekor babi. Ya, ketika roh-roh jahat yang sudah menguasai orang itu mau diusir oleh Tuhan, 2.000 roh jahat berkata, boleh enggak kami selalu perlu, roh jahat perlu semacam
medium ya, media gitu ya. Ada di situ 2.000 ekor babi. Oke, kamu boleh pergi ke situ. Lalu 2.000 ekor babi jadi 2.000 ekor babi gila ya. Ada terjun semua ke jurang ya, sekalian. Bayangkan, demi memenangkan satu jiwa orang gila, menyelamatkan, ya, menyembuhkan, itu harganya lebih daripada 2.000 ekor babi. Saya kira-kira perkirakan berapa duit ya 2.000 ekor babi itu. Ya. Kira-kira saya ambil yang paling rendah, satu ekor babi sekitar 100 kilo daging aja, daging tok ya. 100 kilo daging satu ekor babi itu 100 kilo saja. Kali 95.000 harga satu kilo daging ya. Kemudian kali 2.000 ekor. Itu sama dengan 19 miliar. Belum termasuk harga tulang babi, kulit babi, ekor babi, congor babi. Semua itu kan ada nilainya, ada harganya. Ya. Jadi saudara bisa bayangkan, Tuhan tuh berkata, Tuhan tuh menghargai satu jiwa orang gila yang disembuhkan. Lebih berharga pada 2.000 ekor babi. Ya. Oke, saudara sekalian, firman Tuhan berkata, Keluaran 18 ayat 13-23, di situ kita akan melihat tentang namanya multi level ministry, bukan multi level marketing, multi level ministry. Pelayanan yang sifatnya multi level, ya. Nah, saudara lihat, di situ disebutkan tentang pemimpin 1.000 orang, kemudian pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Itu namanya multi level ministry, ya. Oke. Kemudian cara Tuhan Yesus juga luar biasa. Waktu Yesus melayani di dunia ini, dia memanggil 3 orang murid terdekatnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, 3 orang murid terdekat. Kemudian ada 12 murid. Ya, kemudian lingkaran lebih luar, lingkaran yang berikutnya 70 murid dan seterusnya. Jadi di sini kita lihat ada 3 orang murid terdekat, 12 murid, 70 murid dan seterusnya. Ya, itu cara Tuhan Yesus. Oke. Kemudian cara Rasul Paulus dalam multiplikasi juga luar biasa. 2 Timotius 2 ayat 2, 2T22. Ya. Ajaran yang dahulu sudah kau dengar dari saya, kata Paulus kepada Timotius, di depan banyak orang, hendaklah kau percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang cakap mengajar orang lain. Jadi Timotius sudah mendengarkan ajaran dari Rasul Paulus sebagai bapa rohaninya, harus dia ajarkan lagi kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar. Itu proses pelayanan multiplikasi, pelipat gandaan. Ya. Jadi jangan dipendam bagi Timotius sendiri, bagikan pada orang lain yang bisa dipercaya dan cakap mengajar. Ini suatu hal yang indah dan cara Paulus melayani dalam hal multiplikasi. Ya. Nah, cara yang mirip dipakai oleh komunisme. Ya, komunisme. Kader A mengkader 3 orang. Ya. Kemudian yang berikutnya 3 kader tersebut mengkader masing-masing 3 orang lagi. Ya, itu caranya komunis. Itu saya tidak tahu apakah mereka semacam mengimitasi cara dalam Alkitab, tapi itulah cara komunis. Ya. Oke, yang berikutnya. Nah, nama lain MLM, multi level marketing, itu network marketing, yaitu mempunyai arti jaringan pemasaran, network marketing. Gambarnya seperti itu, ya. Bentuknya seperti piramida, ya. Peran setiap simpul jaringan sangat besar, sebab setiap simpul bukan hanya sebagai penerima, nah ini, tapi sebagai pembeli dan penjual, juga distributor produk tersebut. Jadi kalau mau termasuk dalam kelompok MLM, dia bukan saja hanya menerima, tapi membeli produk itu dan menjual. Kalau nggak mau beli ya nggak dapat bagian dari MLM itu. Menerima, membeli, menjual dan sebagai distributor, ya, dari produk tersebut. Ya, oke. Nah, cara ini mulai diperkenalkan sekitar tahun 1950-an. Dan salah satu pelopornya dari Amerika itu Amway itu, ya, salah satu pelopornya. Ya. Oke, nah, apa daya tarik daripada multi level marketing ini? Daya tarik apa?
Nah, yang pertama tidak butuh modal besar, tidak seperti sistem franchise ya. Sekarang kan banyak ya kelompok yang pakai sistem franchise. Oke, tapi perlu modal yang cukup besar. Kalau sistem MLM itu nggak butuh modal besar. Ya. Nggak perlu ruang kantor yang besar juga, nggak perlu. Ya. Yang penting setiap pribadi dapat membentuk jaringan kecil konsumen yang kelak menjadi distributor juga. Semua orang jadi aktif. Ya, itu daya tarik daripada MLM. Ya, daya tarik dari MLM. Oke. Yang ketiga, nggak ada gaji atau komisi. Diganti dengan bonus yang akan diterima sejalan dengan semakin luasnya jaringan yang dibuat. Nah itu. Jadi nggak ada gaji dan komisi, tapi diganti dengan bonus yang akan diterima sejalan dengan semakin luasnya jaringan yang dibuat. Oke. Nah selanjutnya, nah sekarang aspek negatifnya apa dari bisnis MLM? Nah aspek negatifnya apa? Ya. Sekalian, yang pertama, karena sistem bonus yang akan diterima secara bertingkat-tingkat dan dalam jumlah besar, akibatnya biaya produksi menjadi besar, sehingga mendorong produsen untuk menaikkan harga barang. Jangan lupa, harga barang MLM biasanya jauh lebih mahal daripada harga produk lainnya yang dijual di sistem biasa ya, di toko biasa. Itu jauh lebih murah, tapi produk MLM biasanya jauh lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Ya karena sistem bonus yang akan diterima secara bertingkat-tingkat. Jadi semua itu dibebankan kepada harga produk itu. Makanya harga produk itu biasanya khusus ini harga MLM. Ya. Sekalian, jadi kalau saudara mau menolong teman-teman saudara yang membutuhkan dengan harga yang murah, ya tidak bisa diambil dari produk MLM. Karena produk MLM biasanya karena sistem bonus, jadi bonusnya banyak itu bertingkat-tingkat, akhirnya harganya jadi jauh lebih mahal. Ya. Oke. Yang kedua, sanggupkah dan relakah bandar membayar bonus seperti yang dijanjikan? Nah itu. Sanggupkah dan relakah bandar membayar bonus seperti yang dijanjikan? Oke. Yang ketiga, janjinya MLM memberi kesempatan yang lebih baik dibanding dengan bisnis konvensional untuk mendapat banyak uang. Itu janjinya ya. Kesempatan yang diberikan lebih baik dibanding dengan bisnis konvensional untuk mendapat banyak uang. Ya, tanggapannya apa? Dengan struktur piramid, MLM hanya mensupport kelompok yang di atas saja repotnya. Ya, semakin menuju puncak semakin besar, tapi yang di bawah belum tentu dapat itu kebagian, belum tentu kebagian. Ya, saudara sekalian, ini kita perlu perhatikan. Karena tidak adanya batasan jumlah distributor dalam satu area dan tidak ada evaluasi potensi pasar, sehingga membuat sistem kerja menjadi nggak stabil. Kalau bisnis biasa mau mengembangkan di satu kota, ya harus ada semacam survei dulu, sehingga nggak saling tumpang tindih. Ya, tapi dalam MLM tidak, karena nggak adanya batasan jumlah distributor dalam satu area dan tidak ada evaluasi potensi pasar, sehingga membuat sistem kerja menjadi tidak stabil. Oke. Nah, yang keempat, janjinya MLM adalah cara paling populer dan efektif untuk menjual produk. Produk dibeli berdasarkan pendekatan pribadi, kata mereka. Berdasarkan pendekatan pribadi, produk itu dijual. Ya. Sekalian, tanggapan cara ini sebenarnya cara yang sudah kuno. Ya, cara yang sudah kuno. Pembeli dipaksa harus membatasi pilihannya. Karena nggak ada barang produksi pabrik lain yang ditawarkan. Kalau kita pergi ke toko, ada beberapa jenis barang dari produksi pabrik yang berbeda, walaupun barangnya memang sama ya, tapi produksi dari mana? Jadi kita bisa pilih. Oh, yang ini lebih mahal, yang ini lebih murah, ya, dengan segala plus minusnya. Tapi kalau MLM tidak, ya. Pembeli dipaksa harus membatasi pilihannya karena nggak ada barang produksi pabrik lain yang ditawarkan. Ya.
Pembeli membayar dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada jika dijual di pasar bebas. Itu. Jadi kalau kita mau menolong orang lain yang tidak mampu, ya jangan membeli barang dari produk MLM karena harganya jauh lebih tinggi, ya. Ketika pembeli merasa kurang nyaman karena sungkan dengan teman yang menawarkan. Oke, kalau sekali dia datang, oke lah. Tapi kalau 2, 3 kali, 4 kali dan selanjutnya, itu lain lagi ya. Karena jadi pembeli jadi merasa kurang nyaman. Walaupun tuh saudara, pertama ya kita mungkin sambut, udah lama kita nggak ketemu, oke kita terpaksa beli lah, kita beli lah ya. Tapi kok sudah 3, 4 kali makan dan selanjutnya, kita jadi rasa kurang nyaman ya, pembeli itu ya. Oke, 5. Seringkali orang membeli produk MLM bukan karena kebutuhan, tapi untuk mengamankan posisinya dalam struktur piramid itu. Ya, jadi walaupun kondisi keuangan sedang sulit, tapi kalau nggak beli, wah, akibatnya apa? Posisiku dalam piramid itu bisa repot. Ya, aku nggak bisa menjaga posisiku dalam piramid itu. Ya, sehingga terpaksa beli walaupun keuangan lagi terbatas sekali. Ya, oke. Nah, slogan MLM. Menjadi kaya secara materi, ini harus hati-hati, jangan sampai jadi materialisme gitu. Jangan kita cinta uang ya. Bahkan firman dalam Amsal dikatakan jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Ya. Slogan MLM menjadi kaya secara materialisme dengan cara tidak perlu banyak kerja. Wah, nggak perlu banyak kerja. Dikerjakan oleh downline. Semakin banyak downline kita, ya, semakin santai-santai kita, ya, dan bisa dilakukan didapat harta yang banyak dalam waktu yang singkat, instan. Ya. Ingat ya, Amsal 23 ayat 4 dan Amsal 6 ayat 6 itu perlu kita perhatikan. Ya. Harta yang didapat dengan cepat itu akan gampang dan cepat juga hilangnya. Ya. Ini kita perlu pahami. Ya, firman Tuhan di tanggapan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Ya, jadi kita nggak boleh malas, walaupun mungkin cukup kebutuhan keadaan kondisi kita, tapi tetap harus bekerja. Bekerja itu baik. Ya. Walaupun mungkin kita nggak bekerja secara seperti kerja otot ya, tapi kita kerja otak. Kerja otot bukan, tapi kerja otak. Semakin tinggi seseorang, semakin otaknya bekerja luar biasa. Ya. Oke. Nah, selain materi, manusia butuh aktualisasi talenta mereka. Ya. Meskipun tidak menghasilkan kekayaan. Walaupun sudah cukup kaya secara materi, tapi tetap manusia butuh kebutuhan aktualisasi talenta mereka. Seperti teorinya Abraham Maslow. Ya. Ya, kebutuhan dasar manusia dikatakan yaitu yang paling bawah tuh kebutuhan fisiologikal, kesehatan, makanan, kesempatan untuk tidur ya, itu fisik ya. Kemudian yang kedua safety, keamanan, shelter tempat berteduh, removal from danger, terlindungi dari bahaya, kemudian belonging, dimiliki dan memiliki, love, affection, being a part of groups ya, kasih, menjadi bagian dalam satu grup, kemudian esteem, dihargai, self esteem, penghargaan diri sendiri, dan esteem from others, dihargai oleh orang lain, ya, dan paling atas self actualization, aktualisasi diri, yaitu achieving individual potential. Jadi setiap orang diberikan potensi oleh Tuhan. Sekarang kita ingin mencapai menggenapi atau melakukan atau mempraktekkan potensi itu, ya, itu menjadi self actualization. Kita mengamalkan talenta itu. Ya, ini suatu kebutuhan manusia. Walaupun seorang tuh kerja keras sekali, tapi nggak dibayar, dia senang, dia bahagia. Kenapa? Dia ada self actualization di situ. Ya, itu kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Oke. Nah, dalam MLM terdapat jiwa, nah ini harus hati-hati, jiwa New Age movement, gerakan zaman baru. Ya. Dari mana kita tahu?
Ini. Mereka bisa memompa semangat para downline dengan visualisasi, pembayangan, visualisasi. Dipompa semangat downline ya. Misalnya ambil contoh, ayo kamu mempunyai mimpi untuk mendapatkan mempunyai mobil Lux seperti yang kita lihat ini. Ya, visualisasikan. Nah, itu bukan visi. Kalau visi itu dari Tuhan. Tapi kalau visualisasi membayangkan itu dari manusia, ya. Oke. Nah, mereka klaim punya dasar-dasar Alkitab, tapi mungkin yang berceramah adalah orang Kristen. Bahkan ada sebagian yang disebut sebagai aku nih evangelis dari kelompok gereja tertentu. Ya. Dan mereka senang dengan doa Yabes biasanya. Doa Yabes lebih disenangi daripada doa Bapa kami. Kenapa demikian? Doa Yabes yang tertulis dalam 1 Tawarim 4:10 itu dikatakan berlimpah-limpah. Berkati aku dengan berkat berlimpah-limpah, itu doa Yabes. Tapi kalau doa Tuhan Yesus, doa Bapa kami, berikan aku makananku yang secukupnya. Itu nggak cocok mereka. Makanan secukupnya. Doa Yabes lebih keren. Berkat berlimpah-limpah. Itu biasa dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memompa semangat para downline-nya dengan visualisasi dan dukungan ayat Alkitab. Itu doa Yabes ini. Ya. Nah, istilah communion menurut mereka juga pakai istilah communion. Tapi untuk menggambarkan organisasi para sales, para penjual itu. Organisasi para penjual itu disebut dengan communion. Nah, kalau kita dengar communion itu kan istilah dalam rohani ya. Communion with God, ya. Bersekutu dengan Allah. Tapi mereka ambil istilah ini untuk menggambarkan organisasi para sales, para penjual. Ya hati-hati menggunakan istilah-istilah agama untuk mensukseskan bisnis, hati-hati. Ya. Bahkan dalam Keluaran 20 dikatakan jangan engkau menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia untuk tujuan bisnismu, untuk supaya semakin hebat downline-mu, bisnismu, engkau menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia, hati-hati. Ya. Nama Tuhan begitu mulia, begitu agung, jangan kau sia-siakan. Ya. Jangan kau gunakan dengan sia-sia. Oke, terus berikutnya. Oke, yang ke-8 menurut prinsip MLM, sukses diperoleh dengan mudah saja. Para sahabat dan saudara menjadi customer seumur hidup. Gak usah susah-susah kata mereka. Saudara punya berapa sahabat, punya berapa saudara, punya berapa sahabat. Itu semua mereka semua akan menjadi customer seumur hidup, langganan seumur hidup dari produk itu. Ya. Hati-hati, komersialisasi persahabatan dan hubungan saudara. Ini kita perlu hati-hati. Akhirnya orang jadi menerima saudaranya bukan sebagai saudara lagi, sebagai hubungan darah, tapi orang yang seringkali menjual produk, ya. Nah, kalau kita mampu beli ya kita mampu, tapi kita pikir buat apa mahal-mahal, ya, karena kita juga sedang bergumul dalam keuangan misalnya, ya. Hati-hati dengan komersialisasi persahabatan dan hubungan saudara. Suatu waktu mereka tidak mau ditekan untuk membeli barang karena hubungan saudara dan persahabatan. Sehingga waktu kita bilang mau ketemu, wah kita senang ini saudara udah lama gak ketemu. Ternyata tujuannya untuk memperkenalkan produk itu. Ya 2 kali, 3 kali, 4 kali selanjutnya hanya orang yang didekati itu semakin malas. Karena dia pikir pasti saudaraku ini bawa produk lagi. Ya, untuk menjual dengan harga yang mahal itu. Ya. Jadi sebagian orang gak suka ditekan. Ya, untuk membeli barang karena hubungan saudara dan persahabatan. Ya. Oke. Nah, yang ke-9 ternyata MLM tidak hanya dilakukan jika ada waktu senggang. Nah itu kan janjinya ya kamu lakukan pada waktu senggang saja. Waktu yang memang sudah kerja ya kerja saja. Nanti waktu senggang baru edarkan produk MLM. Ternyata dalam prakteknya tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Setiap orang yang ditemui di segala tempat dan waktu dan menjadi sasaran penawaran, apalagi belum mencapai poin yang dituntut,
wah belum capai nih poin itu tuh. Akhirnya jadi nggak sekedar waktu senggang, tapi mungkin waktu yang primer supaya bisa ketemu orang itu. Ya, apalagi poinnya belum mencapai. Ya. Hati-hati mengganggu waktu untuk pekerjaan yang utama. Ya, pekerjaan utama jangan diganggu. Ya. Juga bisa mengganggu waktu untuk bersekutu dengan keluarga. Harusnya biasanya itu waktu itu untuk bersekutu dengan keluarga, dengan istri, suami, anak-anak. Tapi akhirnya dipakai untuk bisnis MLM itu. Jadi juga mengganggu waktu istirahat, waktu beribadah dan waktu melayani. Ya, jadi hati-hati. Ya. Kalau sesekali mungkin boleh, tapi kalau terus-menerus, ya itu hati-hati. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya. Ya, 10. Sebagian perusahaan MLM melarang para distributornya untuk menjual produk lain. Nggak boleh, dilarang. Cukup eksklusif jual produk MLM itu, jangan produk lain. Ancamannya apa? Kontrak MLM-nya bisa dihentikan sehingga kehilangan downline-nya juga. Kalau kamu berani jual produk lain, kontrak terhadap MLM akan dihentikan sehingga kamu akan kehilangan downline-mu yang sudah cukup banyak itu. Ya, jadi takut dia. Ya. Akhirnya, nah kita perlu ingat Roma 12 ayat 3. Ya, yuk kita baca sama-sama ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Maksudnya jangan menghayal, ada gambar bagus itu ya, seekor kucing sedang ngaca bercermin. Di cermin itu dia melihat singa. Kucing berhayal jadi singa. Itu namanya memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Ya. Kucing berhayal jadi singa. Itu kan nggak mungkin. Kalau saudara diberikan talenta satu, ya kerjakan satu talenta itu. Jangan berhayal untuk menjadi orang yang dapat 5 talenta. Satu talenta saja kok dikerjakan luar biasa. Ya. Karena semakin engkau banyak diberi, semakin engkau banyak dituntut. Biarlah saudara sekalian lebih berbijaksana. Saya hanya menyampaikan beberapa pertimbangan-pertimbangan etis. Silakan saudara mempertimbangkan sendiri dan saudara putuskan sendiri supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan kami belajar firman Tuhan dalam hal etika ini. Tuhan bimbinglah kami supaya kami tidak salah bertindak, tapi bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus urapi kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.